Halo semuanya, balik lagi bersama di channel YouTube Asal Berbagi Cerita dan Edukasi. Oke, jadi kita sudah membahas ya banyak tutorial ya, belajar ya membuat website dengan Blogspot. Jadi udah selesai. Mulai dari part 1 ya, terus lanjut part 2 dan part 3 ya, part 4, part 5 ya, part 6, part 7 dan part 8 ya. Itu kita sudah selesai benar-benar membuat website dari nol sampai jadi seperti ini ya. Oke, ini kita mulai dari menambahkan logo ya, terus bikin about, privasi, disclaimer ya, terus menambahkan submenu itu udah ya, label, terus juga media sosial dan buat artikel dengan cara tercepat gitu. Nah, jadi kali ini gue mau sharing nih, kalau teman-teman ingin menambahkan iklan ya, misalkan kalau untuk Google AdSense ini kan masih kayak belum memenuhi syarat lah ya gitu. Biasanya kalau Google AdSense itu paling minim ya, itu websitenya harus minimal 7 hari ya sudah dibuat. Dan untuk artikelnya minimal juga ratusan dan tentunya harus sudah terindeks ya dengan search Google Console ya. Google Search Console itu GS ini ya. GSC kalau nggak salah namanya ya, Google Search Console ya, GSC. Itu teman-teman harus daftarkan gitu. Itu untuk tujuannya nantinya agar tercrawling gitu oleh Google ya. Nah, itu teman-teman harus sudah uh, terdaftar itu ya. Terus artikelnya juga harus ya mudah terindeks ya, dan biasanya juga perlu domain ya. Kalau masih domain blogspot itu masih belum terindeks ya, masih kalah jauh gitu ya. Jadi teman-teman bisa pelajari ya soal untuk ke Google AdSense ya. Dan trafficnya kalau masih sedikit ya biasanya masih belum keterima juga gitu. Terus apakah sudah responsif ya? Nah, itu memang kalau untuk Google AdSense itu daftarnya ya cukup ya dibilang ribet-ribet ya, banyak yang nggak lolos, salah satunya gua ya. Udah puluhan kali gua ditolak Google AdSense ya, karena ya itu kurangnya kayak responsif, artikelnya ya kurang menarik kayak gitu ya, karena emang gue bikinnya pakai ChatGPT. Nah, tapi ada yang namanya alternatif ya, seperti Adstera, ada Monetize, ada MGID ya, kayak gitu ya teman-teman. Kalau memenuhi syarat ya, misalkan itu bisa dipasang aja iklannya gitu ya. Nah, tapi dengan kunci teman-teman harus memiliki traffic ya sebelum diterapkan sebuah iklan ya, walaupun bukan Google AdSense ya. Misalkan alternatif kayak Adstera ya. Nah, misalkan gue di sini ya, Origin Share My ID ya. Ini ya, Origin Share My ID ini gue bikinnya itu sama ya, template-nya cuman warna biru ya. Nah, ini tuh di bagian ini nggak pakai iklan ya, karena lagi CPM lagi turun ya. Oke, di Origin ini ya, coba kita lihat apakah ada iklannya. Nah, ini ya gue pakai iklan Adstera ya. Nah, ini iklan Adstera ya. Jadi seperti itu ya, coba kita refresh lagi. Biasanya kan ganti-ganti ya iklannya. Kita tunggu. Nah, ini ya, iklannya ganti-ganti ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk iklan dari Adstera. Jadi gue pakai iklan Adstera di website ini ya, di download Origin ya. Oke, dan biasanya gue pasangin yang namanya direct link ya di salah satu link-link di sini gitu ya. Jadi itu triknya gue ya, pakai iklan direct link. Jadi tetap bisa dimonetisasi ya, walaupun kita webnya masih dikit gitu ya trafficnya, tapi ya bisa gitu ya ditambahkan iklan ya. Misalkan kayak masih belum layak lah untuk diterapkan iklan, tapi dengan Adstera itu masih bisa gitu diakali ya. Oke, salah satunya direct link ya, terus ini tuh ya, banner ya. Oke, itu udah gue bahas ya banyak untuk pembuatan iklan ya menggunakan Adstera, terus dipasangin di website tuh udah banyak ya gue bahas. Nah, tapi di sini gue ingin menegaskan bahwa teman-teman itu perlu traffic ya. Jadi jangan sembarangan langsung dipasang ya. Misalkan artikel baru 3 nih ya, kayak gue nih.
Nah ini nggak bakal gua masukin iklan gitu ya, walaupun memang kalau pakai Adshare itu bisa ya, tinggal didaftarin aja web ini ya, namanya Pemikiran Harus Bebas blogspot.com ya. Terus nantinya tinggal dipasangin misalkan banner ya, terus misalkan native banner atau mungkin direct link, itu sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi ya di sini harus ya, harus banyak ya trafficnya, paling nggak tuh minimal 1000 lah gitu per harinya. Ini kan 15 juga ini masih gua sendiri ya yang ngunjungin gitu. Kalau kita klik kayak gini nih, ini otomatis ya nambah gitu ya. Loh ya jadi 18 tuh. Karena itu kita sendiri ya yang ngeklik gitu ya. Tapi teman-teman, gimana caranya agar bisa di searching oleh orang ya? Ya seperti itu ya, tujuannya ya di sini harus mencari traffic. Gimana cara mencari traffic? Ya teman-teman share artikelnya bisa gitu ya. Misalkan ini kan soal boneka Labubu ya gitu. Misalkan di share aja gitu ke yang ngebahas ya komunitas tentang Labubu ya. Terus atau motivasi ya. Share aja ke grup-grup motivasi kayak gitu ya. Jadi ini gue project baru ya, membuat ya kayak quotes-quotes gitulah ya, zamannya anak muda gitu. Jadi ini ya targetnya nantinya buat anak muda ya, nanti kedepannya gue bikin iklannya itu ya pakai AdSense, pakai Adsera ya. Kalau AdSense bisa ya syukur gitu ya, gue daftarin ke Google AdSense. Tapi kalau nggak bisa ditolak ya, karena mungkin ada ya sesuatu yang ngaruh gitu, misalkan belum responsif ya, itu ya coba aja ya pakai Adstera ya, atau pakai Monetek ya, atau pakai iklan yang lainnya lah gitu ya. Itu pokoknya alternatif itu banyak ya, alternatif iklan. Oke, gimana agar kita tahu ya bahwa website kita terbukti bagus ya? Kita coba ya di sini menuju ke web dev ya, namanya web dev ya. Web dev ini kok malah web dev, web dev ya. Nah ini web dev ya, kita coba cek ya di sini ya, tinggal kita copy aja ya. Apakah sudah cukup bagus ya performanya? Oke, web dev insight ya, speed test ya. Kita sini ya, kita coba ya, apakah bagus ya web ini ya, kita analisis ya. Jadi biasanya kalau memang belum bagus banget ya, itu perlu dibenerin dulu gitu ya. Oke, kita coba lihat ya dari mobile sama desktop ya. Jadi tampilan kayak gini tuh sebenarnya kalau secara apa ya, secara bahasanya ya mudah lah untuk dikunjungi orang tuh, menarik gitu ya. Oke, kita lihat. Nah, di sini performanya 85 ya, ternyata lumayan. Wow. Ya, walaupun memang masih belum bagus banget ya untuk mobile-nya ya. Mungkin kayak ada ya, masih ada yang mengganggu gitu ya, tuh dokumen apa ini ya. Bisa dipelajari aja ini ya. Nah, kurangnya CSS yang tidak digunakan. Nah, ini kita disaranin nih, hindari penayangan JavaScript yang lama ya. Nah, ini nih yang bikin jadinya kurang ini ya performanya gitu. 85 tapi masih cukup oke lah ya. Nah, kita coba desktop ya. Nah, desktop ini udah cukup bagus banget ya. Jadi tampilan desktop ya seperti ini tuh udah bagus ya sebenarnya, tinggal dibanyakin aja artikelnya gitu. Nah, ini ya. Oke, hindari perantaian permintaan penting ya. Nah, ini nih kurangi CSS, berarti gue disuruh kurangi CSS ya yang nggak perlu digunakan ya. Mungkin kayak apa ya, ini ya website ya, ini mungkin CSS juga ya, atau apalah yang bentuknya CSS kayak gitu ya, bentuk-bentuk desain tertentu gitu, mungkin dari thumbnail kurang menarik kali ya gitu ya. Oke, nah ini hindari penayangan JavaScript. Jadi kemarin tuh gue udah ngebahas ya gimana cara bikin anti kopas ya, dimana ini nggak bisa dikopas gitu ya, jadi nggak bisa dicopy ya, jadi mungkin itu ngaruh juga ya. Oke, intinya di sini ya performa dari untuk mobile ya dan juga desktop ya, ini ada ya cukup masih bagus ya, performanya 85 ya. Tinggal di bener-benerin dikit aja mungkin. Oh iya, kalau nggak salah ini belum diisi ya, coba beranda, bukan about ya, about udah ya, coba privasi. Nah, ini ternyata privasi gue masih kosong ya, kemungkinan ini terdeteksi bahwa ini kurang bagus gitu ya di sini, karena nggak sampai sempurna banget ya, 97 ya. Oke, untuk mobile mungkin ya seperti itu ya. Nah, ini bentukannya ya, untuk bentuk mobile kayak gini ya. Coba kita bentuk mobile ya. Nih, kita bentuk mobile. Gimana caranya ya? Tinggal diperkecil aja ya, seperti ini tuh ya. Ini bentuk mobilenya kayak gini nih. Ya. Jadi ini, oh ternyata ini nih ya.
kayak ngalangin gitu ya. Nah ini maka dari itu ya kurang bagus ya CSS-nya ya. Nah jadi hal-hal itulah yang perlu dibenahi gitu teman-teman. Kalau teman-teman ingin menaruh iklan ya kayak gitu. Nah ini labelnya ini masih kurang nih, mungkin perlu kategori, terus perlu tambahan apa gitu ya. Kan biasanya banyak nih ya, kita coba cari aja website-website yang serupa gitu ya. Misalkan web Mas Sugeng. Oke. Nah, misalkan Mas Sugeng nih nge-share nih ya. Oke, nah kalau Mas Sugeng sendiri juga dia nggak ada iklannya ya. Intinya ya kayak gini tuh. Mungkin perlu ada hal-hal yang menarik ya, misalnya bagian atas gitu ya. Oke, ini juga nggak ada iklannya gitu. Oke, karena Mas Sugeng buat promosi doang ya. Oke, ya intinya kayak gitulah ya. Kita harus daftarkan websitenya ke Google Search Console ya, terus juga SEO ya. Terus harus banyak lah ya yang perlu dibenahi ya. Apakah responsif websitenya, biar nantinya mungkin kalau teman-teman ingin daftar ke Google AdSense ya silahkan gitu ya. Nah kalau teman-teman mau pakai alternatif ya, bisa juga ya. Biasanya lebih cepat, nggak ada syarat-syarat yang rumit, tapi harus cari traffic dulu ya. Cari traffic dulu nih ya, gue tekenin ya, harus cari traffic dulu, minimal itu ribuan gitu ya. Jadi itu ya untuk sharing kali ini ya. Gue dari tadi ngobrolnya apa nih ya, tadi ngebahas soal traffic lah intinya ya, soal kalau teman-teman ingin pasangin iklan itu harus memenuhi syaratnya ya, ya harus traffic lah, biar nantinya kalau teman-teman masang iklan adsera nih, misalkan langsung dipasang iklan gitu ya, ini baru 3 artikel ya, ini kan masih dikit ya, terus udah ngeluh, bang kok gue nggak dapat pemasukan ya, ya tapi pas dilihat statistiknya trafficnya berapa, cuman kayak 30 ya, puluhan doang ya, ya bener lah nggak dapet kayak gitu. Kecuali kita juga mau share-share artikel ini ya, website ini ke komunitas gitu ya, mungkin bisa nambah traffic ya walaupun dikit kayak gitu ya. Intinya kayak gitu, kita harus perbesar trafficnya dulu ya. Gimana agar caranya artikel-artikel ini ke indeks gitu ya, ke Google. Jadi ketika ada yang judulnya ini ya, soal sapioseksual, terus soal erotomania atau labubu ini ya, soal teori konspirasi ya, itu akan masuk ya di bagian yang pertama ya, penelusuran pertama gitu. Nah itu gimana caranya? Ya dipelajari ya, SEO ya, Google Search Console, terus ya analitik ya, SEO, pokoknya itu banyak lah untuk teman-teman bisa pelajari. Oke gitu aja untuk sharing kali ini, semoga ada manfaatnya ya, walaupun gue mungkin agak sharing ngalor ngidul, tapi ya bisa dipahami lah ya teman-teman untuk soal website ini ya. Tujuan buat website kan tentunya kita harus bisa mendapatkan cuan ya, tapi ya kayak gitu harus perbanyakin traffic juga, karena salah satu mendapatkan cuan dari website itu adalah kita harus perbanyak visitor ya, yang mana tulisan kita menarik dan memang benar-benar informatif, berguna gitu bagi para visitor atau pengunjung gitu. Oke, thank you udah nonton ya, tanpa basa-basi gua akhiri. Jangan lupa like, comment, dan share, and subscribe tentunya. Dan juga jangan lupa nyalain notifikasinya biar gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Thank you, dah.